Kali ini aku ketemu satu anime yang bener-bener aku nggak peduli dengan animasinya atau bahkan sinematografinya. Dan untuk anime ini aku pengen ngebahas apa yang kulihat lebih dalam dari animenya. Karena ketika aku nonton animenya, aku ngerasa kalau anime ini rada bikin takut. Dan aku ngerasa anime ini sangat-sangat relate ke dunia nyata. Untuk animenya sendiri, aku baru nonton satu episode karena aku pengen menghayati animenya dan mengambil banyak hal dari animenya. Jadi kurang lebih video ini bakal jadi first impressionku buat anime Chikyu. Dan ayo sahabat Baraya Denial Wibu, ayo kita bahas sekarang. Apa sih yang kulihat dari anime ini dan bikin aku takut sama animenya? Yang kulihat dari anime ini adalah seberapa takutnya manusia dengan pandangan baru atau pengetahuan baru. Kurang lebih sesimpel itu doang. Cerita animenya sederhana, tapi bikin aku ingat dengan konflik-konflik zaman dulu yang diakibatkan sama beberapa kepercayaan dan penolakannya. Anime ini punya latar di sekitar abad pertengahan, yang dimana orang-orang zaman dulu itu menganut paham geosentris. Geosentris itu sendiri adalah paham yang dimana orang-orang itu meyakini kalau bumi itu sangat spesial, sehingga seluruh alam semesta kayak bintang, bulan, matahari itu berputar mengelilingi bumi sebagai pusatnya. Kalau dari sejarah, jelas orang-orang dulu itu menganut geosentris. Karena selama berabad-abad itu yang diajarkan ke mereka dan didoktrin ke mereka. Dan didoktrinnya itu bukan sama orang yang ecek-ecek juga, tapi sama tokoh-tokoh terkemuka di sana. Dan pada saat itu, orang-orang yang menentang doktrin, kepercayaan, atau mencoba membuktikan kalau geosentris itu salah, itu bakal disiksa, bakal ditahan, bakal dibakar hidup-hidup, dan banyak lainnya gitu. Alasannya sesimpel karena geosentris itu bertentangan dengan keyakinan yang populer pada saat itu. Di awal banget, awal cerita animenya, kita dilihatkan orang yang lagi mau disiksa. Di adegan itu dilihatkan kuku yang udah kecabut, dan ada orang yang bernarasi kalau cabut kuku itu ternyata sakit banget. Dan setelah adegan itu aku bertanya-tanya, kenapa sih ini bisa kejadian? Kenapa begitu ada penemuan baru atau pembuktian kalau hal yang diyakini oleh orang banyak itu adalah salah, mereka itu mencegah menggunakan kekerasan. Sampai sekarang aku nggak paham gitu dengan seberapa defensifnya orang-orang pada saat itu. Aku bisa ngebagi beberapa hal yang kusadari setelah ngeliat anime ini menjadi 2 poin. Poin pertama adalah mayoritas belum tentu benar. Aku selalu percaya dengan mayoritas tanpa adanya rasa skeptis itu menurutku agak gimana gitu. Aku takut salah ngomong karena entar takut dikira menghina. Namanya mayoritas kan mereka banyak. Tapi gini deh, pikiran yang menganggap kalau mayoritas itu auto benar itu menurutku agak kurang tepat logikanya. Dan kayaknya emang menurutku ya kurang tepat aja gitu. Dan pemikiran yang seperti itu ada namanya adalah bandwagon fallacy. Contohnya itu ya ada di anime ini, mereka percaya banget kalau bumi itu dikelilingi sama objek-objek semesta. Contoh lainnya adalah hanya karena ada banyak yang suka Naruto bukan berarti Naruto itu adalah anime paling sempurna. Terus poin kedua yang kudapat di sini adalah orang takut sama fakta baru atau bahkan takut sama opini orang lain. Ya mungkin lebih tepatnya orang nggak suka mendengar apa yang dia yakini salah. Ketika mereka tahu kalau pengetahuan atau keyakinan yang udah didoktrin ke mereka selama berabad-abad ternyata salah, pasti ada penolakan. Dan ketika itu terjadi, pasti ada aja cara orang-orang ini untuk mencegah supaya fakta baru itu terungkap. Contohnya ya anime ini, apalagi emangnya, dan emang sih dulu ada sejarahnya juga. Orang-orang yang percaya sama heliosentris itu bakal dibakar, bakal diburu, bakal dipenjarain, dan banyak lainnya lah. Tokoh utama kita yang namanya Raval juga awalnya denial dan tetap berpegang teguh sama doktrin geosentris. Tapi ketika dia sadar sama pengetahuan baru itu, dia nggak segan-segan untuk mempertahankan pendiriannya yang baru. Di sini kita nggak usah jauh-jauh ngomongin geosentris atau heliosentris deh. Orang-orang kita pun pada zaman ini itu susah buat menerima pendapat dari orang lain atau pengetahuan baru dari orang lain. Beberapa orang di antara kita, salah satunya aku, itu pun kadang-kadang ngerasa susah gitu buat mendengarkan orang lain. Terutama mendengarkan hal yang bertentangan sama apa yang kita percayai. Meskipun awalnya berat, tapi lama-lama kalau dipikir secara kepala dingin atau dipikir secara subjektif, kadang apa yang orang sampaikan, apa yang oposisi kita sampaikan, itu sebenarnya masuk akal juga gitu. Sebenarnya masuk dalam logik juga. Dan bahkan kadang-kadang ada benarnya juga. Kayak misalnya gini deh, aku sangat gak suka kalau misalnya ReZero itu dikatain. Kayak misalnya Subaru cengeng, atau dikatain bucin, dikatain Emilia beban. Itu kadang-kadang aku agak ngambek gitu. Karena aku sangat jatuh cinta dengan ReZero. Karena aku sangat suka dengan ReZero, terutama light novelnya. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir secara objektif, ya ada benernya juga. Subaru ya cengeng, dia bucin, dan suka sama Emilia gitu. Dan kalau dipikir-pikir kadang-kadang emang Emilia beban.
Tapi intinya gini, di balik perbedaan pendapat dan pemikiran pasti ada hal bagus yang bisa diambil. Kayak dunia ini beragam gitu. Jadi pasti ada pemikiran-pemikiran lain. Gak mungkin orang-orang itu 100% sama dan sepakat akan sesuatu. Bahkan aku yakin anime yang paling jelek pun ada orang yang menganggap itu bagus. Setidaknya staffnya sendiri bakal menganggap anime itu bagus. Dan misalnya juga ketika ada yang bilang anime CQ jelek atau nggak bagus atau biasa aja, ya aku nggak bakal marah. Karena apa? Karena selera orang berbeda-beda. Dan gimana cara mereka memandang anime itu juga beda-beda. Siapa tahu kan mereka udah ngelihat anime yang lebih bagus dari anime ini, atau ngelihat anime yang lebih keren dari ini. Atau bisa jadi juga karena seleranya mereka jelek gitu. Tapi aku nggak tahu. Kan selera orang berbeda-beda. Ya tapi di samping semua itu bercanda lah ya. Selera orang itu beda-beda tergantung dari apa yang mereka konsumsi. Kayak misalnya kalau mereka udah terbiasa konsumsi anime jelek, begitu ngeliat anime bagus sedikit ya bakal dipuji. Kalau misalnya orang sudah kebiasaan nonton anime bagus, begitu ngeliat anime yang bagus ya belum tentu dipuji. Tapi intinya gitulah, selera orang berbeda-beda, orang punya pendapat masing-masing, mereka punya pendirian masing-masing, dan ya perbedaan itu indah kok. Dan perbedaan itu yang membuat diskusi. Jadi ya udah gitu. Dan untuk sekarang itu aja videonya. Kalian bisa komentar apa yang jelek dari ReZero, atau kalian bisa komentar apa yang bagus dari anime ini atau yang jelek dari anime ini. Terserah kalian. Kalian bisa komentar di bawah. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku Dewa Karbit Anime Admin Yami. Stay clean and sound. Dadah. Sampai ketemu di anime episode berikutnya. Siapa tahu ada yang lebih keren lagi di episode-episode selanjutnya. Aku baru nonton 1 episode, bro. Nah, sekarang gini, kok bisa ngeliat contoh seberapa tidak bisanya orang menghargai perbedaan pendapat itu di video Reels Instagramku yang ngebahas tentang Naruto. Aku di situ udah jelas-jelas bilang menurutku, orang-orang menilai Naruto karena sentimental value. Ada pasti yang menilai sentimental value. Kalau mereka tidak menilai dengan sentimental value, ya udah gitu. Kayak orang-orang beda pendapat sedikit aneh, kayak dimarah-marahin. Jahat banget orang sekarang, orang tuh diskusi gitu. Emang iya ada yang jelek gitu, apa dong yang jelek, bla 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 gitu. Ya bisa didiskusiin gitu. Kan orang-orang gak ada aneh gitu. Tapi terserah, kan selera orang beda-beda. Ya betul emang goblok.